ketika kita mengerjakan sesuatu itu hanya tekanan dan paksaan, kita itu umumnya nggak akan bisa sampai kepada hikmahnya. Seperti itu. Kita ya puasa ini ya sudah seakan-akan sesuatu yang berat, tidak menghayati, tidak menikmati, menganggap puasa itu ya sebuah tekanan gitu saja. Ya, maka saya namakan madrasah puasa. Sebenarnya puasa itu adalah madrasah yang artinya puasa itu kan mengandung sunnah-sunnah, mengandung adab-adab, mengandung rukun-rukun, mengandung pembatal-pembatal, mengandung hal-hal yang dimakruhkan dan sebagainya. Semua itu kalau kita hayati dengan seksama, itu seperti sekolahan, seperti pondok. Pondok itu dimasuki santri, santri dulu nakal jadi baik. Jadi kalau kita menghayati puasa dengan dalam, dengan jeru, dengan khusyuk, kita akan menemukan bahwasanya puasa ini seperti pondok, bisa merubah diri kita dari buruk menjadi baik. Makanya dia seperti pondok madrasah. Nah, tapi ini nggak langsung bisa dipahami begitu saja, ada penjabarannya, ya kan? Seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat Ustaz Robin ya, banyak para kiai, para masyayikh, para ulama zaman dulu pada puasa, banyak puasa. Ketika ditanya, kenapa jenengan puasa? Nirakati anak, nirakati santri, nirakati ngaji. Jadi aslinya nirakat, aslinya tarekat. Tarekat itu aslinya menjalani sebuah syariat di atas yang wajib. Contoh, kita sudah meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib. Terus kita punya satu sunnah yang kita jaga untuk biar mendapatkan ridho Allah dan cinta Allah terhadap kita. Itu namanya kita tarekat, menirakati. Lah kebanyakan yang dilakukan para ahlus sholah, para orang soleh, orang-orang alim, itu melakukan tirakat itu dengan puasa. Walaupun nggak hanya puasa, dengan zikir bisa, dengan sedekah bisa. Tapi kenapa banyak melakukan puasa? Karena puasa ini memiliki unsur yang komprehensif seperti pondok dalam mendidik santrinya, merubah santri dari nakal menjadi baik, merubah diri kita dari nakal menjadi baik, dari tidak baik menjadi soleh. Jadi itu kenapa kita memilih judul madrasah puasa, menyambut Ramadan dengan hati. Ya. Para hadirin online maupun offline yang dimuliakan Allah, saya lanjut Ustaz ya? Saya lanjut. Sekarang kita ingin mulai menelisiki kenapa kok Ramadan ini kita katakan sebagai madrasah. Nah, kita ini Ustaz Robin manusia ini. Kita sebagai manusia, di diri kita itu ada 3 kemiripan. Dan ini melekat di diri kita sejak kita lahir. Pertama, kemiripan dengan hewan. Kedua, kemiripan dengan hewan buas. Kalau yang pertama hewan saja nih. Yang kedua, kemiripan dengan hewan buas. Yang ketiga, kemiripan dengan malaikat. Jadi di dalam diri kita ini ada unsur hewani, itu hewan jinak ya. Ada unsur sabu'i, sabu' itu hewan buas. Ada unsur malaki, unsur kemalaikat-malaikatan. Ini disebutkan ulama, Imam Ghazali, Imam Nawawi Bantani, Al-Alamah Said Nursi, ulama besar Turki, Said Nursi, ya, semua ini disebutkan bahwasanya di dalam diri manusia itu ada 3 kekuatan bawaan. Ya nih, lah kekuatan yang pertama kita bahas yang pertama nih Ustaz. Unsur hewani. Nah, unsur hewani ini itu adalah unsur yang melahirkan yang namanya syahwat. Manusia tanpa syahwat dia nggak akan hidup, karena dia nggak akan makan. Kita makan kenapa? Syahwat, punya nafsu. Akhirnya karena makan kuat bisa ibadah. Jadi syahwat ini itu miripnya dengan hewani. Tapi tanpa ada syahwat kita nggak bisa hidup. Jadi syahwat itu sesuatu yang bisa baik bisa buruk. Maka di dalam diri kita itu ada unsur syahwat, dan itu bermanfaat karena dengan syahwat kita makan, minum, bertahan hidup. Dengan syahwat kita bersetubuh, suami istri, punya keturunan, yang mana keturunan ini akan meneruskan perjuangan agama Islam. Nah,
Syahwat ini ketika dipakai semestinya di tengah-tengah, ini lahir sifat namanya iffah. Itu artinya syahwat itu dipakai semestinya. Tapi terkadang manusia ketika dia tidak patuh pada syariat Tuhannya, ketika dia tidak bisa melawan bisikan setan, ketika dia tidak bisa melawan nafsu dari dalam tubuhnya, syahwat ini bisa melenceng ke kiri atau over ke kanan. Kalau melenceng ke kiri, itu namanya sifatnya humudah. Kha mim dal, artinya redup. Humudah ini nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau nikah, nggak mau apa-apa. Dia akan mati. Dan mematikan diri sendiri, memusnahkan diri sendiri, itu negatif. Itu sifat tercela. Kayak bunuh diri itu tercela. Lah, ketika syahwat itu over ke kanan, ya, kanan sana ya, kiri sana ya, itu namanya yang sifat yang keluar adalah fujurun atau kekejian. Memperkosa, homo, lesbian, gay, LGBT, biseksual, LGBTQ, queer. Jadi dia buas dalam melampiaskan hasrat seksualnya, bahkan bisa sama hewan. Jadi sifat bawaan manusia yaitu sifat hewani itu melahirkan 3 sifat. 2 tercela, 1 mulia. Yang tercela ada yang ke kiri namanya humudah, gak punya hasrat sama sekali. Ini buruk. Yang bablas ke kanan sana namanya fujur, kekejian. Ini juga akibatnya sangat ngeri sekali. Ya, sampai ada prostitusi, sampai ada lokalisasi. Itu kan apa namanya? Syahwat-syahwat yang melebihi batasnya. Kemungkaran di dunia ini. Ya kan? Yang tengah-tengah namanya iffah. Gitu hadirin ya. Jadi dihafalkan ini. Para hadirin yang ikuti harus menghafalkan ini saat. Betul. Berarti di diri kita dari sifat hewani menghasilkan 3 sifat. Humudah, fujur, yang baik adalah iffah. 2 tercela, 1 mulia. Dan ini ada di diri kita. Dan ini bawaan. Artinya kita harus melawan, kita mau milih yang mana? Mau milih yang tengah, milih yang kanan, atau milih yang kiri? Untuk menetralkan biar di tengah terus, Allah memberikan kita syariat puasa. Kok bisa? Kita akan lihat nanti di puasa ada apa saja kok bisa menetralkan. Ada unsur-unsurnya, nanti kita akan bahas. Tapi ini dulu yang kemiripan pertama adalah kemiripan hewani. Yang kedua, manusia punya kemiripan namanya sifah sabuiyah. Kemiripan dengan hewan buas. Allah memberikan kemiripan dengan hewan buas ini sangat bermanfaat karena dengan adanya sifat ini kita melindungi istri kita dari dihinakan. Melawan. Islam dihina, jihad. Kafir menyerang, jihad. Palestina berjihad melawan kafir Yahudi. Kalau nggak ada kemiripan sifat sabuiyah, sifat hewan buas, kita ketika diserang, keluarga dihinakan, perempuan kita diinjak-injak, kita diam aja. Jadi sifat ini terpuji kalau dimanfaatkan pada tempatnya. Sifat sabuiyah, sifat kehewan buasan ini, kalau kita pakai pada tempatnya, yaitu di tengah-tengah, maka lahirlah sifat syaja'ah. Di tengah-tengah, dipakai untuk berjihad, dipakai untuk melindungi yang lemah, dipakai untuk melawan kezaliman, dipakai untuk begal melawan kita. Orang merampok kita melindungi diri, itu semuanya syaja'ah. Tapi ketika sifat kehewan buasan ini, ya, melebihi batasnya, ya, melebihi ke kanan ya, tembus ke kanan, melebihi ke kanan sana, itu namanya tahawur, keberingasan. Timbullah diktator, semena-mena, pemimpin yang memperbudak rakyatnya seperti Fir'aun. Ya. Jadi timbullah yang namanya tahawur, keberingasan, kediktatoran, kesemena-menaan, kezaliman. Itu adalah sifat saja'ah yang overdosis. Ya. Tapi ketika sifat kehewan buasan ini tidak dimanfaatkan, timbullah sifat tercela. Kalau over ke kiri tercela. Al-jabanah, kepengecutan. Istrinya diganggu, diam. Agamanya, Quran diinjak-injak, diam. Saudara muslimin di Palestina, itu kan urusan mereka.
Ini namanya al-jabanah, sifat tercela. Nggak dipakai. Jadi dari sifat yang kedua yaitu sifat kehewan buasan itu melahirkan 3 sifat. 2 tercela, tahawur dan jabanah, 1 mulia saja. Berarti kita sudah di dalam diri kita ada potensi 6 sifat saja ya. 6 sifat. 4 tercela, 2 mulia. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah sifat malaikat. Kemiripan dengan malaikat. Namanya as-sifah al-malakiyah. Kemiripan dengan malaikat ini itu bagus sekali karena manusia dengan itu bisa membedakan yang hak dan yang batil. Yang manfaat dengan yang madharat. Yang berguna dengan yang berbahaya. Karena akal kan membedakan fungsinya. Lah, sifat ini kalau dimanfaatkan di tengah-tengah pada tempatnya, timbullah sifat namanya hikmah. Tapi ketika dia dipakai overdosis, sifatnya namanya makar, licik. Maka koruptor itu kebanyakan orang pinter, orang pendidikan tinggi, atau orang bodoh, orang nggak berpendidikan. Pinter, berpendidikan tinggi. Kepinteran ini, kalau dimanfaatkan melebihi batasnya, atau overdosis, timbullah sifat makar, menipu, ngakali, licik, tercela. Jadi kemiripan dengan malaikat ini kalau tidak dipakai dengan dasar agama, dipakainya itu sesuai hawa nafsu atau menuruti bisikan setan, timbul sifat kalau over ke kanan makar, licik. Ketika dia nggak dipakai sama sekali, artinya dia nggak pakai akal, dia yang menuruti perasaan terus, namanya ghobawah, kedunguan. Tercela juga. Yang tengah-tengah namanya hikmah. Berarti Ustadz, hidup kita di dunia ini melawan hawa nafsu, melawan bisikan setan, itu untuk menimbulkan 3 sifat terpuji, ifah, sajaah, hikmah, dan untuk melawan 6 sifat tercela. Yaitu apa? Yang pertama tadi khumudah, fujur, kemudian yang kedua tadi ada jabanah, tahawur, kemudian itu makar, sama kedunguan ke bawah. Jadi, dan sifat ini saya ulangi sekali lagi, itu bawaan. Sudah terinstal di diri kita. Jadi, proses untuk berjihad ini sampai kita mati. Sifat ini akan terlalu ada. Kita nggak boleh merasa aman. Jadi, perjuangan ini harus selalu terus. Ya, perjuangan ini harus selalu terus agar yang 3 yaitu ifah, terus kemudian sajaah dan hikmah ini yang mendominasi. Ketika ifah, sajaah, hikmah ini terkumpul jadi satu dalam diri kita dan dia mendominasi sehingga yang 6 ini redup, ini dinamakan al-adalah. Itulah tafsir Said Nursi dalam tafsirnya Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah jiwa saya adalah kumpulan dari ifah, hikmah, dan sajaah. Semua sifat mulia adalah cabang dari 3 sifat ini. Sebagaimana semua sifat tercela, penyakit hati, cabang dari 6 sifat ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kemungkaran, pelanggaran santri, atau pelanggaran sosial, pelecehan, penyimpangan fitrah, moral, semuanya, itu cabang dari 6 ini. Lah sekarang pertanyaannya, berarti kan di dalam diri manusia itu kan ada pergolakan, perang antara 3 sifat yang muncul atau 6 sifat yang muncul. Lah peperangan ini selalu terjadi kalau kita nggak melakukan pendidikan, tidak melakukan madrasah, tidak melakukan pondok untuk diri kita sendiri, maka yang 6 ini akan menang. Salah satu pondok yang paling mujarab dan memiliki segala struktur untuk meredupkan 6 sifat tercela adalah pondok puasa, madrasah puasa. Makanya kalau orang salaf, ulama-ulama, mujahid-mujahid, orang-orang soleh, kekasih Allah, kok bisa ya dia menikmati puasa seumur hidup? Karena dia sudah tahu betapa bahayanya diri dia sendiri. Kalau nggak dia lawan, jadi dia udah nggak sibuk dengan perkara aib orang lain, sibuk dengan ngomongin orang. Diri saya sendiri itu belum selesai. Kok saya sibuk orang lain, diri ini belum selesai.
Dan kalaupun saya pikirkan diri saya itu belum tentu menyelesaikan masalah, makanya dia melakukan puasa untuk memerangi sifat 6 sifat tercela dari yang bawaan diri tadi, potensi tadi. Nah, itulah kenapa kita katakan puasa ini madrasah. Tapi kita belum sampai ke puasa madrasahnya dulu. Kita kenapa kok diri kita perlu puasa? Nah, kenapa kok kita perlu puasa? Karena ngeri sekali di dalam diri kita ini. Ya, bayangkan Ustadz, kita sholat hanya yang wajib saja, puasa hanya yang wajib saja, sedekah hanya zakat fitri saja. Kita cuma mentok yang wajib-wajib saja. Yang penting istighfar usurut. Terus nggak ada sholat sunnah, nggak ada puasa sunnah, nggak ada sedekah sunnah. Ya, kemudian penyakit yang 6 tadi, potensi 6 sifat tercela tadi, ya, itu mereka itu selalu pengen muncul. Sementara kita cuma punya yang wajib saja. Dan yang wajib pun kadang kurang khusyuk, kadang kurang ikhlas, kadang ada riyaknya, kadang hatinya ada sombongnya, ada pamernya. Cuma wajib saja, itu pun nggak sempurna. Tapi yang 6 ini selalu ingin menyerang, pasti kita kalah. Pasti kita kalah. Makanya saya ingin mencoba mengejawantahkan puasa ini punya segala unsur untuk meredupkan 6 sifat ini. Sehingga kita menyambut Ramadan itu dengan hati, dengan kesukarelaan, dengan cinta, menunggu-nunggu puasa. Bahkan harapannya setelah Ramadan kita ingin puasa terus. Bahkan ketika Idul Fitri kan diharamkan puasa. Itu pengen puasa, tapi haram piye meneh. Gitu loh. Karena tahu betapa ngerinya di dalam diri kita 6 sifat tadi, kalau nggak kita jinakkan, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan salah satunya puasa. Nah itu, makanya puasa adalah madrasah. Nah, sekarang kita akan mulai, Ustaz ya. Kan berarti ada 9 sifat ya? Iya, 9 sifat. 9 sifat ini udah hampir 15 menit, Ustaz. Ada 5 menit lagi. Jadi gini, jadi di hati itu, Ustaz, itu terkadang ada penyakitnya, terkadang ada obatnya kan. Kalau hati sakit berarti kena penyakit. Maka kalau hati kena penyakit harus ada obatnya. Obat hati itu terkumpul di 7 hal. Dan 7 hal ini kok anehnya di puasa ada semua. Uniknya itu syariat puasa gitu, Ustaz. Jadi ketika salah satu dari yang 7 ini atau ke-7-7-nya ini kita berusaha untuk menghadirkan, maka 6 sifat tadi kemungkinan untuk timbulnya akan tipis. Kita mulai ya. Dari 7 itu. Yang pertama adalah nahyun nafsi amaturid. Atau kita bahasakan mukhalafatul hawa. Ini obat hati yang pertama. Kita pengen, hawa nafsu mengatakan makan, kita jangan makan. Hawa nafsu mengatakan minum, kita tidak minum. Hawa nafsu mengatakan rebahan, kita lawan. Jadi intinya kalau nafsu kita menginginkan jangan, kita iya. Kalau nafsu mengatakan iya, kita jangan. Nafsu menyuruh ke depan, kita ke belakang. Besok kita ingin ngajar santri, malam bikin idat. Tapi nafsu mengatakan tidur aja sambil lihat YouTube. Kita bikin idat sambil nggak lihat YouTube. Jadi melawan nafsu. Ketika nafsu bilang kanan, kita bilang kiri. Ketika nafsu bilang depan, kita ke belakang. Atau sebaliknya. Itu adalah obat hati yang paling mujarab. Dan itu Allah latih kita di puasa. Malam pengen tidur, syariat Ramadan qiyamul lail. Pagi pengennya makan, minum, berhubungan badan. Puasa mengatakan jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan badan. Ya kan? Terus juga nafsu mengatakan lihat aurat. Puasa kalau lihat aurat pahalanya kosong, cuma dapat lapar. Nafsu mengatakan itulah gibahin tetangga, gibahin teman, gibahin ini, hasad sama ini. Kalau kita gibah dan hasad, di dalam fikih dikatakan pahala puasa kita kosong. Jadi semua perangkat, semua instrumen untuk kita menyelisihi keinginan nafsu kita, apapun itu bentuknya, puasa menyediakannya. Haram jima, haram makan di siang hari, terus buka puasa berlebihan makruh. Qiyamul lail sunnah, pahalanya lebih besar, ada disediakan perangkat raweh. Maka kenapa kita selalu mengangeni momen Ramadan? Karena ketika Ramadan hati kita secara sadar dibersihkan.
Melalui syariat Ramadan itu sendiri. Karena perangkat untuk menyelisih hawa nafsu itu disediakan dari sejak sahur sampai sahur lagi. Kalau kita mau menghayati. Maka harapannya itu nggak selesai di Ramadan, itu dipakai kapan saja selama kita hidup. Karena melawan sifat 6 yang tercela itu seumur hidup. Karena konsekuensinya kalau kita nggak melawan yang 6, maka yang 3 akan redup, yang 6 akan muncul. Maka nggak boleh kita masa sekarang saya sudah menang. Nggak menang. Kalau sekarang menang, besok itu udah kalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, obat hati yang kedua adalah al-ju'. Obat hati yang kedua itu al-ju'. Ulama salaf itu mengibaratkan syahwat seperti hewan. Hewan itu ketika dikasih makan, lari. Angel diatur. Ngelawan. Terus berontak. Tapi hewan ketika nggak dikasih makan, atau syahwat ketika nggak banyak makan, syahwat akan redup. Ketika puasa kita dilatih lapar. Lapar itu mau gibah males. Ngomong yang penting-penting, ngomong saya powernya cuma dikit, yang pokok aja. Wong yang pokok belum tentu beres, masa mau ngomong yang macam-macam. Terus ketika mau marah, lemes. Jadi obat hati yang kedua itu ju. Ya, dan ju ini ada di puasa. Bahkan intinya puasa ju. Terus yang ketiga, taklilun naum. Obat hati yang ketiga adalah sedikit tidur. Sedikit tidur. Di puasa, kalau kita tidur dari pagi sampai buka, kecuali pas waktu sholat, hukumnya fuqaha mengatakan makruh. Dan makruh itu dibenci, Ustaz. Kalau di otak kita masih berpikiran makruh itu boleh, sunnah itu nggak apa-apa ditinggalkan, berarti tauhid kita error. Karena sunnah itu disuruh, kok malah yang dipikirkan boleh ditinggalkan. Makruh itu dilarang, kok malah yang dipikirkan boleh dilakukan. Itu berarti tauhidnya error, agak liberal itu. Ya gitu. Jadi obat hati yang ketiga adalah meminimalisir tidur. Dan di puasa kita diajarkan itu. Tidur banyak makruh, berarti jangan banyak tidur. Di malam mau tidur, wong gimana ada taraweh, qiyamul lail pahalanya banyak, suruh ngejar Lailatul Qadar, suruh banyak tilawah. Malam, ulama sepakat, malam paling mulia adalah malam di bulan Ramadan. Kita mau tidur mikir-mikir. Akhirnya kita tidurnya dikit. Nah, jadi diajarkan sama Ramadan itu taklilun naum. Yang keempat, Ustaz, adalah iktharus somti, banyak diam. Obat hati yang keempat itu banyak diam. Dan di Ramadan kita akan secara default, akan secara otomatis, secara built-in, kita akan banyak diam. Karena apa? Karena kita nggak banyak power. Nah, kita akan banyak diam. Dan banyak diam itu adalah obat hati. Maka Imam Munawi pernah ngendiko seperti ini. Awalu maqamis salikin an la yusghila ahaduhum lisanahu illa bidzikrillah. Makom pertama orang berjalan menuju Allah itu tidak bicara kecuali zikir. Itu makom pertama orang ketika berjalan untuk mencapai ridho Allah. Tapi kalau kita nggak pernah zikir, berarti belum jalan. Masih di tempat. Belum menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di puasa kita terpaksa untuk banyak diam. Kemudian yang kelima, obat hati yang nomor 5 adalah at-tafakkur fil khalwah. Berpikir tentang kebesaran Allah, penciptaan Allah, makhluk Allah, tentang matahari, bulan, malam, siang, tentang diri kita, tentang mani jadi manusia, kebangkitan, hari kiamat, kematian. Berpikir tentang ayatullah itu, al-kauniyah, atau tentang hari kiamat, tentang kematian. Ketika menyendiri. Dan kita bisa berpikir seperti itu kalau perut kosong. Kalau perut penuh, kenyang, kita mau berpikir yang positif tidak bisa. Apalagi berpikir tentang kebesaran Allah. Dan di puasa kita, apalagi malam hari. Setelah siang lapar, buka secukupnya, taraweh, kemudian tidur bentar, tahajud, itu untuk berpikir sangat cemerlang sekali. Makanya di puasa juga ada syariat iktikaf. Puasa menyediakan untuk berpikir. Nah, seperti itu. Terus yang keenam, obat hati yang keenam adalah suhbatul akhyar, berteman dengan orang-orang soleh. Di puasa kita dilarang gibah, dilarang bohong, dilarang namimah, dilarang fitnah, dan seterusnya. Karena kita ini tidak akan melakukan maksiat-maksiat ini kecuali ketika teman kita orang buruk. Maka karena itu haram dan itu menghilangkan dosa puasa, kita akan mencari teman yang baik agar dosa kita nggak hilang. Maka pas puasa kita dipaksa untuk berteman dengan yang baik atau menyendiri, biar nggak melakukan itu. Ya, di samping power kita nggak mau kita mubadirkan karena terbatas. Yang terakhir, obat hati yang terakhir adalah berdoa kepada Allah seperti berdoanya orang yang tenggelam.
Orang yang tenggelam itu nggak akan mengharap siapa-siapa. Dia hanya mengharap Allah semata. Makanya di Ta'lim Muta'alim itu dikatakan saat man ruziqad du'a man ruziqad du'a lam tuhramil ijabata. Orang itu kalau kecanduan doa, mesti doanya akan diijabahi. Kenapa? Ad-doa silahul mukmin, senjata. Senjata itu walaupun mahal, kalau nggak pernah diasah, nggak pernah dipakai, kedul. Senjata walaupun robbana atina, walaupun cuma istighfar, tapi rajin selalu diucap, dia akan tajam, doanya mustajab. Dan di puasa kita disuruh untuk berdoa di setiap saat. Pertama, doa orang puasa mustajab. Kedua, waktu di Ramadan dilipat gandakan dari selain Ramadan. Ketiga, malam di Ramadan itu malam paling afdol daripada malam selain Ramadan. Ditambah lagi antara azan dan iqamah. Ditambah lagi ketika sujud. Ditambah lagi ketika berbuka puasa. Ditambah lagi ketika qiyamul lail. Ditambah lagi ada Lailatul Qadar. Jadi, waktu kesempatan untuk iltijak, tadorok sama Allah itu di Ramadan difasilitasi, dibuka sebuka-bukanya. Dan ketujuh ini semua, Ustaz, ketujuh semuanya ini adalah kunci hati kita hidup dan hati sehat. Kalau hati hidup, 3 sifat tadi muncul, 6 sifat itu hilang. Makanya hati kita tenang. Makanya kita merasakan kebahagiaan walaupun mungkin materi tidak banyak. Karena sifat yang mulia condong hati sehat. Kalau enggak, hati sakit. Maka ketika kita tahu bahwasanya puasa ini punya segala ini, kita ingin puasa terus. Iya kan? Pengen puasa terus. Para salah pengennya Ramadan terus ya. Kalau kita pengen Ramadan terus, maka kita harus puasa. Hati kita akan tenang seperti Ramadan. Itu mungkin Ustaz. Pas sudah 25 menit. Monggo silakan. Silakan Ustaz. Diminum dulu Ustaz. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Demikian tadi Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT. Menarik sekali Zat untuk malam hari ini. Sebelum masuk ke ini Zat, ke pertanyaan-pertanyaan, kita sapa dulu Zat, ini beberapa kaum muslimin yang sudah bergabung di kita. Ada yang dari Lampung, selamat malam ya, kemudian dari Jatinom, kemudian dari mana ini? Beberapa ada dari Sidoarjo dan beberapa yang sudah sudah bergabung dari Boyolali juga ada ini, seperti biasa Surakarta dan lain sebagainya. Bapak Ibu silahkan nanti kalau ada pertanyaan langsung saja bisa ke ke tadi kontak person yang sudah kita sediakan di layar ya. Jadi silahkan nanti nyampaikan di situ. Ya. Ustaz, ini memang sangat menarik sekali Ustaz. Saya jadi baru tahu Ustaz. Jadi saya kemarin berpikir begini Ustaz. Kok para salaf itu kok pengennya kok Ramadan terus itu ternyata di sini Ustaz kalau para salaf ya. Karena pertama para salaf itu dia tahu lebih memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Artinya kalau diri sendiri belum selamat, kita nggak akan selamat di akhirat. Oh iya Ustaz. Iya kan? Benar-benar Ustaz ya. Makanya para salaf pertama dia memikirkan diri sendiri. Makanya ada istilah Zat, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Oh iya. Kalau tahu kalau tahu dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Maksudnya apa? Dia akan kenal Tuhannya. Maksudnya apa? Ketika dia tahu diri, banyak aib, banyak kekurangan, dia akan membersihkan. Ketika hatinya bersih, dia sholat, dia baca Quran, dia zikir, akan khusyuk. Ketika khusyuk, dia bisa takut, bisa roja, bisa khauf. Karena hatinya bersih, makanya arafa rabbahu. Jadi kalau kita ini terkadang lebih banyak mikirin orang gitu loh, ngeritikin orang, bukan salah, itu nggak salah kalau itu nahi mungkar, kalau itu taklim, kalau itu amar nahi mungkar, ya. Tetapi ketika di mana kita nggak pernah mikirkan diri sendiri, nggak tahu ternyata sifat tercela ada 6, ternyata sifat mulia ada 3, ternyata obat hati ada 7. Kalau itu nggak dilakukan, yang 3 akan muncul. Yang 3 akan redup, yang 6 akan muncul. Ketika kita nggak tahu itu semua, berarti kan kita nggak memikirkan diri sendiri. Padahal halakam ru'un man lam ya'rif qadrahu. Orang akan celaka di akhirat kalau nggak tahu dirinya. Nah, ketika kita tahu puasa itu punya unsur untuk menghidupkan hati, 3 sifat tadi, ya kan? Puasa itu punya semua unsurnya, maka dia pengen selalu bulan Ramadan. Pengen selalu puasa. Seperti itu.
Dan itu Ustaz ya. Kalau perasaan-perasaan seperti itu akan timbul apa saja? Timbul dalam pribadi-pribadi kaum muslimin itu sejauh mana Ustaz? Artinya ada nggak mungkin tanda-tandanya secara secara pribadi? Ya. Jadi ada namanya itu dalam tazkiyatun nafas itu namanya hal. Hal itu adalah rasa. Tiba-tiba hadir di hati itu rasa khusyuk, rasa membutuhkan, rasa dekat dengan Allah. Terkadang kita dalam hidup ada rasa itu kan, tapi itu nggak menetap kan, itu datang dan hilang. Rasa itu bisa dilatih, Ustaz. Jadi memang kita harus melatih. Awalnya memang, makanya kenapa di dalam Islam itu ada yang namanya fikih atau syariah. Sholat 5 waktu. Harapannya itu ketika hamba itu sholat dan tahu hikmah sholat, puasa dan tahu hikmah puasa, lama-kelamaan dia sampai merasakan itu, takut dengan Allah, butuh dengan sholat. Ya seperti itu. Jadi memang harus dilatih. Harus dilatih, Ustaz. Jadi seperti itu harus dilatih. Jadi saya ada satu kisah, Ustaz. Ini kami sampaikan di daurah khataman di DS Mahatakhil kemarin. Kitab Miftah Thariqul Auliya. Jadi kayak rasa haya, takut dengan Allah, kayak menghadirkan rasa tafakur, doa seperti orang tenggelam. Ini memang harus dilatih. Selalu berdoa, selalu dilatih. Dan itu ada diajarkan oleh namanya salah seorang ulama salaf ya, namanya Imam Sahal At-Tasturi. Ya. Itu kisah ini disebutkan di Ihya Ulumuddin, disebutkan juga di Syarah Riyadhatus Sibyan dan di banyak kitab-kitab lainnya. Jadi Sahal At-Tasturi ini ketika itu masih balita lah, umur 3-4 tahunan. Masuk di kamar pakliknya, namanya Muhammad Ibnu Suwar. Kemudian ketika masuk di kamar pakliknya itu, Sahal At-Tasturi yang masih umur 3 tahun itu diajari, ya, kamu itu harus ingat Allah. Terus Sahal itu, gimana saya ingat Allah? Caranya gimana? Kan itu susah. Untuk sampai makom idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kan kita kadang menganggap itu kan mustahil kan? Kayak susah dicapai. Tapi Sahal Tasturi ini mengajarkan kita dari pakliknya tadi, Muhammad bin Suwar tadi. Kalau kamu ingin ingat Allah, setiap kamu tidur, kemudian kamu terbangun, ucapkan 3 kali tanpa mengeluarkan suara di batin. Ucapkan gini, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilai. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah sedang melihatku. Tapi tanpa mengeluarkan suara dan di hati 3 kali. Kemudian Sahal melakukan itu sekian minggu, kemudian ke pakliknya lagi, kalau sudah lakukan itu 7 kali, terus kalau sudah lakukan itu sehari 11 kali. Terus Sahal ini menceritakan, saya mengamalkan ini sampai saya tua, dan saya melihat saya bisa menghadapi segala cobaan hidup dengan baik, karena saya bisa sampai ke makom ihsan gitu loh. Antak budallah ke anak katara. Lah, ternyata itu harus dilatih. Jadi itu bisa dilatih. Itu yang dilakukan Sahal itu contoh, Ustaz. Tapi kita bisa melatih dengan apa yang ada di dzikir pagi sore. La ilaha illallah 100 kali. Tapi kita hadirkan. Itu kan lama loh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dihadirkan itu kan lama. Nah, intinya Ustaz, kayak gini itu harus dilatih. Nggak bisa. Nggak pernah doa, nggak pernah zikir, nggak pernah sholawat, nggak pernah baca Quran. Insya Allah nanti pas doa saya bisa, nggak bisa. Nunggu Ramadan Qiyamul Lail baru nangis nggak mesti bisa. Harus dilatih dan nanti bisa. Jadi itu intinya bisa diusahakan. Gitu, jadi ya. Kalau kita di madrasah Ramadan ini kan kaum muslimin dalam rangka untuk baik tarhib ataupun tarhib saja di dua-duanya itu mereka ada yang mungkin perlu kita luruskan saja. Artinya begini, ada yang kemudian lebih cenderung kepada persiapan materi-materi lah itu sama materi-materi dan sebagainya. Ada juga yang mungkin persiapan yang untuk hubungannya kepada puasa sendiri itu kadang-kadang kurang atau lupa kan dia gitu. Jadi gini, kadang kita gini, Ramadan bentar lagi.
seru Ramadan. Kenapa bilang seru? Tarawih rame, ba'da tarawih jaburan, Idul Fitri mendekat, baju baru, dapat angpau. Jadi senangnya itu karena semua duniawi. Gak kepikiran Ramadan itu bisa membersihkan 6 sifat tercela itu. Akhirnya Allah mencintai kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu nggak kepikiran sampai situ kadang seperti itu. Sampai kalau kita lihat syariat-syariat tentang materi di Ramadan itu lebih kepada memberikan kebaikan ke orang lain. Seperti sunnah menambah jatah istri dan keluarga. Bukan untuk diri kita. Kalau untuk diri kita kebanyakan buka itu makruh. Terus mengeluarkan zakat. Itu sedekah kan untuk orang lain. Memberi buka. Jadi lebih materi itu untuk orang lain. Kesunahan yang berkenaan dengan materi untuk Ramadan itu lebih ke orang lain. Untuk diri sendiri justru lebih kepada sedikit. Maka pusing mikirkan buka dan sahur, tapi untuk diri sendiri itu nggak sunnah. Justru yang sunnah itu puasa buka itu untuk diri sendiri minimalis, tapi mungkin ngasih hadiah ke istri, ngasih uang lebih ke istri atau ke anak, atau sedekah atau mengasih buka. Tapi untuk diri sendiri itu minimalis, justru itu loh. Jadi sibuk mikirkan menu itu justru kalau menurut anak nggak sunnah, kecuali dalam rangka membukakan orang lain. Betul, itu kan masuk ke sunnah ya kan. Tapi kalau untuk diri kita gitu loh, kita ngomong personal ya, rumah kita masing-masing, diri kita masing-masing itu bingung terus menunya 30 hari apa. Itu kan justru membuat kita tersibukkan dari inti. Itu justru nggak sunnah. Seperti itu. Jadi kalau kita cek syariat tentang materi, tentang makan, tentang minum dan harta itu lebih kepada orang lain. Sedekah, membantu, zakat dan seterusnya. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu hormati, wah ini semakin menarik sekali nih apa yang dibahas oleh beliau Setio ini saat ini. Ya, silakan Tat. Mungkin ada ya. Ini saat ada sudah masuk pertanyaan Tat dari pemirsa ini. Assalamualaikum Ustadz, ini pengen tanya gimana cara untuk selalu takut kepada Allah bagi orang-orang yang suka sendirian karena takut keramaian di bulan puasa Ramadan. Nih, saya butuh karena saya takut keramaian tapi sering melenceng saat sendirian. Iya. Coba ini gimana dari pemirsa ya. Ketika kita mengalami penyakit ya, atau penyakit itu bisa dua saja ya. Penyakit hati ataupun penyakit anggota tubuh, maksiat namanya. Penyakit hati kan seperti takabur, hasad, riya. Maksiat seperti maksiat mata, maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat perut, maksiat kaki, maksiat kemaluan. Itu penyakit. Jadi penyakit itu bisa hati, bisa jasadi. Dan itu semuanya penyakit. Ketika itu kan bertanya tentang penyakit ya, Ustaz. Iya, betul Ustaz ya. Saya punya penyakit ketika sendirian. Nah, ulama itu ketika menjawab penyakit itu biasanya memberikan dua obat. Pertama adalah dawaun ilmi, obat berupa ilmu, seperti ingatlah kematian, ya kan? Atau seperti ingatlah bahwasanya kamu itu kapan saja bisa mati. Ingatlah nanti di hari kiamat nanti apa yang kamu miliki, orang terdekatmu, harta pentingmu nggak bisa menyelamatkanmu. Ya. Ingatlah kamu itu di depan orang tua takzim, depan gurumu takzim, depan majikanmu takzim. Kalau kamu karyawan, depan bosmu kamu takzim, depan Tuhanmu kamu maksiat. Berarti kamu secara nggak langsung sebenarnya kamu tuh musyrik dong. Takzim sama makhluk, tapi sama Tuhan nggak takzim. Nah, kata-kata seperti yang saya ucapkan ini namanya dawaun ilmi, obat tapi bersifat tasjik, bersifat motivasi, bersifat kayak ikop ayat, itu namanya dawa ilmi. Ini perlu juga. Bisa jadi orang yang bertanya seperti itu dia nggak kepikiran ini, dia nggak pernah berpikir, oh iya ya, saya depan bos saya kok sampai hormat, laporan aja sampai bajunya wangi, mandi, jas, sama Allah maksiat. Sendirian maksiat. Mungkin dia nggak kepikiran hal ini. Bisa jadi kalau dia kepikiran hal ini, ya dia akan berpikir dua kali, akhirnya merubah sikapnya. Karena sikap itu biasanya lahir karena pikiran, Sat.
Oh iya, Ustaz. Iya. Dia nggak punya pikiran yang betul, akhirnya sikapnya salah. Nah, Dimulai sakit ya. dan juga termasuk dakwah ilmi adalah hawa nafsu itu saat itu obat. Jadi saya akan menambahkan ini Ustaz. Jadi ketika kita ingin berjalan menuju Allah itu ada 4 penghalang. Penghalang pertama manusia. Iya, Obatnya adalah kurangi interaksi, uzlah. Penghalang kedua setan. Kadang setan itu menghalangi kita menuju Allah. Dalam bentuk apa? Menakut-nakuti, jin, kuntil anak, gendruwo, pocong ataupun kesurupan. Obatnya apa? Zikir, baca Quran, la haula wala quwata dan seterusnya. Terkadang yang menghalangi kita. Tadi pertanyaan tadi, dia udah menyendiri. Betul. Iya. Artinya penghalangnya bukan manusia. Maka ada kemungkinan penghalangnya setan. Maka dia harus banyak zikir. Oh iya, betul. Ya. Harus dipaksa. Sampai benar-benar panas, pegel, paksa. Bisa jadi setan. Kok dia maksiat bisa jadi setan itu? Iya. Bisa jadi setan. Ketiga, hawa nafsu. Bukan setan, diri dia sendiri. Obatnya apa? Mohon kepada Allah. Dia harus sering doa. Jadi kalau manusia obatnya kurang interaksi atau uzlah. Setan obatnya zikir, doa, baca Quran dan harus dipaksa. Namanya orang maksiat kan orang kena penyakit. Namanya orang minum obat kan pahit, operasi kan sakit. Tapi namanya sakitnya obat dan operasi kan harus. Maka ketika bosan dia membaca Quran, zikir harus karena dia sakit. Maka dia harus paksa. Kemudian kemungkinan juga hawa nafsu yang ketiga. Obatnya adalah doa terus. Memohon sama Allah dengan tulus agar dibebaskan dari maksiat ini. Harus. Yang keempat bisa jadi karena dunia. Karena dia disediakan banyak hal. Orang tua kaya, HP-nya iPhone versi terbaru, laptopnya laptop yang gamers, kamarnya AC. Bisa jadi dia maksiat itu karena dunia dia disediakan di rumah, di luar pembantu sudah nyuci siap, makanan siap, dan dia mewah. Bisa jadi karena dunia. Maka cari tempat yang dunia dikit, prihatin. Obatnya itu. Nah, ini semua saat itu obat secara ilmi. Ada obat yang kedua namanya obat amali, obat praktis. Dia merasa kalau menyendiri pasti maksiat. Jangan menyendiri, tapi jangan sama banyak orang. Tapi jangan menyendiri. Usahakan di ruang tamu, orang tuanya lihat, ada temannya walaupun satu, jangan menyendiri. Itu namanya praktek. Selain antum doa, selain antum menghadirkan siksaan Allah, selain antum mengingat mati, selain antum prihatin, selain antum banyak baca Quran, juga harus ada prakteknya. Prakteknya apa? Jangan menyendiri. Dan ingat, ketika kita punya kebiasaan buruk, berarti kita sedang sakit. Orang yang sakit harus makan obat, harus dioperasi. Operasi sama obat harus dipaksa. Maka antum ketika melakukan tips yang kami sampaikan tadi, harus dipaksa. Kalau antum nggak bisa maksa, antum nggak akan sembuh, antum akan sakit sampai meninggal. Namanya obat harus dipaksa. Masya Allah. Seperti itu. Betul. Jadi harus dipaksa. Dalam melakukan zikir, baca Quran harus dipaksa. Dalam menghadirkan kematian harus dipaksa. Dalam tidak menyendiri di ruang tamu, di masjid, di tempat yang ramai harus dipaksa. Seperti itu. Bahkan ada riwayat begini saja, kalau ada orang kan dia punya amal seperti gunung Tihamas saja, putih, kemudian setelah itu hancur lebur karena apa? Dia di hadapan orang banyak dia kemudian berbuat baik, di hadapan sendiri kemudian dia bermaksiat. Itu kan dosa besar, Satan. Makanya dosa besar itu ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan gini, ajma'al hukama anna su'al khotimah sababuhu al-isyanu fil khafa. Kurang lebih maknanya. Ya. Para ahli hikmah, para orang soleh, para wali Allah itu bersepakat bahwasanya su'ul khotimah itu sebabnya karena maksiat ketika menyendiri. Itu dia. Ini obat juga, Zat. Tapi ini obat ilmi ini. Obat motivasi. Ya, seperti itu. Ya, gitu, Zat. Iya, ya, Masya Allah, Zat. Bapak Ibu yang hormati, ini Masya Allah ini ya. Jadi apa yang disampaikan beliau ini sangat menginspirasi kita di menyambut Ramadan tahun ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa Bapak Ibu yang kami hormati bisa lebih semangat untuk bisa ngadu Ramadan dengan hati, karena
tadi berbagai macam hal sudah diterangkan sama apa beliau ini. Silakan Bapak Ibu yang hormati yang mungkin mau bertanya lagi di apa ini di kajian kita ini. Waktu menunjukkan jam 20.46 menit, jadi masih ada kesempatan buat 10 buat menit lagi. 10 lagi buat kita. Silakan. Sama ini Sat, Gimana? kalau ini Sat ya. Tadi tentang apa ya? Saya kadang-kadang ngelihat di zaman sekarang Sat ya. Jadi memang orang itu ketika masih kan ada fenomena itu senangnya menyendiri Sat dengan mungkin dengan kotak kita ini ya. Nah, itu. Dengan kotak kita. Jadi ada kadang-kadang sampai kita ini melihat tadi sampaikan Ustaz Setio mungkin bahkan bisa kita berkurang pahala puasa ketika melihat mungkin aurat dan lain Betul. sebagainya. Nah, ini gimana Sat ya? Ya, tipnya tadi mungkin lebih Ya, lagi Sat. ke HP ya, lebih ke HP gini. Iya, gimana, Ini Sat? bagus sekali. Jadi saat Ya. kita tuh dalam hidup kan melakukan yang namanya tazkiyatun nafas itu ya. Tazkiyatun nafas. Ya. Tazkiyatun nafas itu kan membersihkan hati. Dari apa? Dari 7 hal. Membersihkan hati itu ada 7 macam. Yang pertama, membersihkan penyakit hati. Yang kedua, menanamkan sifat-sifat mulia hati seperti tawakal, seperti sabar, seperti ridho. Jadi membersihkan hati itu ada 7 aktivitas. Aktivitas pertama, membersihkan hati dari penyakit seperti riya. Aktivitas kedua, menanamkan suplemen-suplemen hati seperti sabar, ridho. Ketiga, meninggalkan maksiat. Keempat, melakukan yang wajib. Kelima, memperbanyak sunnah dan mengurangi kemakruhan. Keenam, tidak berbanyak-banyak dalam hal yang mubah. Iya. Ketujuh yang terakhir, iltizam dengan adab-adab muru'ah, tata kromo. Walaupun itu nggak wajib, tapi tata krama dianggap orang baik, maka kita lakukan. Seperti mencium tangan orang tua, ustadz itu baik, nggak dilarang kan, dan nggak disuruh. Tapi menurut masyarakat baik. Baik ya. Lah, melakukan itu termasuk tazkiyatun nafas. Salah satu yang menyebabkan penyakit hati adalah berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Maka berlebihan dalam HP, walaupun mubah, penyakit hati, menyelisihi tazkiyatun nafas. Ya. Jadi seperti itu. Maka kalau secara fikih gini, itu pernah saya sampaikan ke beberapa santri kami gini, kalau kita dengan HP itu kita yakin akan terjerumus ke yang haram, maka pakai HP haram. Kalau dengan HP kita pasti akan berlebih-lebih dalam hal yang mubah, maka pakai HP itu makruh. Kalau pakai HP untuk dakwah sunnah, atau pakai HP untuk melawan kemungkaran, maka wajib. Maka kita tanya diri kita, bagi yang ketika megang HP mesti jeblos ke yang haram, maka bagi dia megang HP itu haram, karena dia tahu nanti akan haram. Maka megang HP itu dosa itu. Jika dia yakin ketika HP dia mesti melakukan yang maksiat, ya, seperti itu. Kemudian dia harus menyadari bahwasanya memperbanyak yang mubah itu juga tercela, karena dia akan menjerumuskan dia ke yang makruh dan makruh ke yang haram. Jadi termasuk tazkiyatun nafas adalah meminimalisir yang mubah. Itu termasuk tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyatun nafas ada 7 tadi. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak mengadakan hal yang positif atau jadi mungkin sifat-sifat yang tadi 6 atau yang akan muncul bahasanya itu sifat 6 itu bijinya disirami terus sampai tumbuh. Iya, betul. Jadi ketika kita selalu berlebihan dalam HP, secara nggak langsung kita sedang memunculkan sifat 6. Dan itu tadi kalau kita lihat memang sangat dampaknya kepada sisi yang negatif itu sangat besar sekali saja. Makanya sampai ulama mengatakan semua sifat tercela kembalinya ke 6. Dan semua sifat mulia kembalinya ke 3. Ketiga tadi saja. Jadi itu luar biasa sekali. Makanya manusia ini, antum pernah dengarkan? Manusia itu kalau baik bisa melebihi malaikat. Karena memang diberikan manusia dicoba. Malaikat itu nggak dicoba. Diciptakan langsung taat. Manusia itu bisa seperti malaikat dengan akalnya. Tapi
manusia juga melawan hawa nafsunya biar keluar sifat sajaah dan ifah. Dan itu yang nggak dilakukan malaikat. Iya, betul. Maka manusia plus dong. Karena ada jihadnya untuk melawan, nggak langsung diciptakan dalam keadaan taat. Tapi kalau manusia ngedos juga lebih jelek dari setan. Iya. Karena punya akal nggak dipakai. Iya, betul. Wong akal ini bisa jadi seperti malaikat kok nggak dipakai. Lebih jelek dari setan. Iya. Setan nggak punya akal untuk itu gitu. Iya. Iya. Tadi saya termasuk juga apa tadi menolak hawa nafsu kita tadi, kalau mungkin ke kiri kita harus ke kanan dan sebagainya tadi itu gimana saat motivasinya saat ini saat? Lah itulah makanya tadi salah satunya itu dengan puasa. Oh iya, gitu. Jadi puasa itu paling simpel. Jadi kalau mau tanya gimana caranya biar kita nggak bingung-bingung memikirkan satu persatu dengan puasa. Iya. Puasa itu sudah meringkes semuanya. Lakukan puasa dan sunah-sunah puasa. Seperti puasa dan tidurnya dikit, puasa dan banyak baca Quran, puasa dan sedekah, puasa dan tidak ghibah. Jadi lakukan puasa beserta syariat yang Allah taruh di syariat puasa. Iya. Maka ketika kita melakukan puasa, paket lengkap, sunnah puasa kita lakukan, makruh puasa kita tinggalkan, keharaman puasa kita tinggalkan, rukun dan pembatal jelas itu mesti. Iya, itu udah orang awam pun tahu itu kan. Iya. Tapi sunnah, kemakruhan, keharaman itu kita tinggalkan, maka kita telah paket lengkap. Makanya madrasah puasa itu Ustaz, madrasah puasa itu. Ya betul Bapak Ibu yang berhormati. Ini Masya Allah, madrasah puasa ini ketika kita melakukan apa ini saja, melaksanakan perintah saum ini saja. Jadi ada beberapa hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Betul. Yang bisa kita capai ini. Jadi Bapak Ibu yang hormati, ini para pemirsa dimanapun berada, malam hari kita mendapatkan inspirasi dari beliau Ustaz Setio yang sangat luar biasa, Ustaz. Luar biasa untuk menghadapi Ramadan di tahun ini. Ustaz, ini tidak terasa, Ustaz. Iya. Sudah mau selesai. Iya. Sebentar, Insya Allah setelah kita menyampaikan ini, semoga puasa itu tidak lagi menjadi tuntutan tapi kebutuhan. Iya betul. Karena kita butuh ternyata kan. Ternyata melawan diri susah kan? Betul ya. Dan kita butuh untuk melawan. Allah memberikan puasa. Dan segala rukun, sunnah dan seterusnya itu kita lakukan semua. Di puasa kebutuhan bukan tuntutan. Insya Allah. Amin. Bapak yang hormati, ini ada beberapa pertanyaan yang karena waktunya habis, jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu yang hormati. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa jawab kembali ya. Insya Allah. Mungkin sekitar 3 menit silahkan statement terakhir yang yang bisa disampaikan kepada Bapak yang Ibu dan pemirsa sekalian dimanapun berada. Silakan Pertama, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Jadi itu, dan kepada hadirin saya memohon untuk mendoakan kami yang ada di panggung ini, saya dan Ustaz Robin, semoga saya dan Ustaz Robin pun bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui ini. Karena salah seorang guru kami pernah mengatakan, al-ilmu kulluhu dunya wal akhiratu al-amalu bih. Ilmu itu, informasi yang kita punya itu sebanyak apapun itu pada akhirnya dunia. Kapan jadi akhirat? Ketika diamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa semuanya, dan saya memohon doa dari para hadirin offline online semuanya agar mendoakan kita agar bisa mengamalkan ini semuanya. Kemudian sebelum terakhir, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita dan memberikan kita rezeki untuk bisa menangi Ramadan tahun ini dan Ramadan yang diterima. Itu. Yang terakhir, saya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Waktu Ustaz Robin, silakan Ustaz. Saya kemula khairan kepada beliau Ustaz Muhammad Setio LCMH yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita sampaikan juga Bapak Ibu yang kami hormati dimanapun berada. Kita ucapkan jazakumullah khairan telah bergabung di channel kami. Yang kedua, kita juga minta maaf pada Bapak Ibu yang kami hormati tentang
beberapa pertanyaan yang belum kita jawab, nanti mungkin pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa kita, insya Allah akan kita lanjutkan di bulan Ramadan, Zat. Insya Allah. Tapi belum kita ketemu time-nya, Zat. Siap, Time-nya insya Allah. kapan nanti kemana Insya Allah, kita insya lagi. Allah. Bapak yang hormati para pemirsa di mana berada, kita akhiri acara kita pada malam hari ini di kajian online pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada beliau setia kita ucapkan juga barakallahu fikum. Semoga Allah